Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Rut pasal 4 ayat 14. Demikianlah sabda Tuhan. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel." Tema renungan saat ini adalah berkat terselubung. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Shirley Joanda terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara pada November tahun 2024 yang lalu. Perempuan berusia 40-an tahun tersebut menjadi orang Tionghoa pertama yang menjadi gubernur pilihan langsung rakyat di Indonesia. Pak Ahok memang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, tetapi itu bukan lewat pemilihan langsung, melainkan menggantikan Gubernur Jokowi yang menjadi presiden. Hebatnya lagi, Shirley terpilih di provinsi yang bukan mayoritas Kristen. Namun sebenarnya ada kisah sedih di balik terpilihnya Shirley menjadi Gubernur Maluku Utara tersebut. Benny Laos, yaitu suami dari Shirley, adalah seorang pengusaha Maluku yang kemudian terpilih menjadi bupati di Pulau Morotai. Orang Tionghoa pertama yang menjadi bupati di kabupaten tersebut. Shirley pun menjadi ibu bupati. Saat menjadi bupati Morotai, Benny terkenal bersih dan disiplin dalam menggunakan anggaran. Benny banyak memotong anggaran perjalanan dinas. Karena itu, ia sering bertengkar dengan DPRD setempat. Orang-orang tua di Morotai dapat BLT lewat kartu ATM. Di Morotai, Benny juga menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan warganya. Program itulah yang akan diperluas dari lingkup kabupaten ke seluruh provinsi. Karena itu, Benny pun maju menjadi calon gubernur Maluku Utara. Tetapi saat menjadi calon gubernur itu, Benny mengalami tragedi maut. Saat berangkat kampanye ke pulau-pulau jauh di Laut Selatan, speedboat Benny meledak dan terbakar. Benny pun tewas bersama 5 orang lainnya. Sementara istrinya Shirley hanya mendapatkan luka yang tidak terlalu serius. Partai pendukung sepakat memilih Shirley untuk menggantikan suaminya. Mungkin mereka percaya bahwa rakyat akan memilih Shirley karena suaminya. Awalnya Shirley tidak terpikirkan untuk menjadi gubernur, tetapi setelah dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya, Shirley pun kemudian bersedia untuk menggantikan posisi suaminya sebagai calon gubernur Maluku Utara. Dan akhirnya benar, mayoritas rakyat Maluku Utara memilih Shirley menjadi gubernur mereka. Apa yang dialami oleh Shirley adalah berkat terselubung. Tragedi kematian suaminya membawanya menjadi gubernur, jabatan yang bahkan suaminya belum sempat dapatkan.
Tentu saja tragedi itu tidak berasal dari Tuhan, tetapi Tuhan mampu menjadikannya sebagai cara untuk memberkati Shirley. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, sama halnya dengan Naomi. Dia kehilangan suami dan 2 putranya, tetapi melalui menantunya Ruth yang kemudian menjadi istri kerabatnya, yaitu Boas, Naomi mendapat seorang cucu yang diasuhnya seperti anaknya sendiri. Itulah Obed yang menjadi nenek moyang Daud dan Yesus. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap penderitaan, kegagalan, atau hal-hal menyakitkan yang kita alami tidak boleh membuat kita menjadi putus asa. Sebaliknya, kita harus bangkit untuk menyongsong berkat yang Tuhan telah sediakan di balik persoalan tersebut. Persoalan hidup tidak boleh membuat kita menyerah dan putus asa, sebab ada berkat Tuhan di balik semuanya itu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, ajar kami untuk tidak menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami tidak putus asa dalam menghadapi masalah dan persoalan hidup, karena di balik itu semua ada berkat-Mu yang tersedia bagi kami. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyertai dan memberkati, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami, berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikan hati yang mengabdi kepada masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.